Oke, selamat pagi semua. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan anugerah kasih-Mu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi ini kami dapat diam di rumah kami bersama dengan keluarga kami untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Tuhan, bahkan sama-sama belajar dari sabda firman-Mu. Pada pagi ini Bapa, sebelum kami mulaikan dengan puji-pujian, kami serahkan setiap pribadi kami Bapa. Beri hati yang terbuka, beri hati yang tenang Tuhan apabila kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam pujian penyembahan kami pada pagi ini. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ibadah kami ini dari permulaan hingga selesainya, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi dia yang memimpin acara ibadah, penyanyi latar, pemusik Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Kau sediakan pada pagi ini untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, Engkau urapi mereka secara khusus pada pagi ini supaya lewat pelayanan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan, karena kebaikannya dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harian, hingga kita dapat melaluinya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah ini, kita dapat bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, dasar luar biasa. Dia layak ditinggikan dan disembah, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita, yaitu terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami.
Mari kita lanjutkan pujian kita seterusnya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Suka
Kita masuk di dalam penyembahan kita seterusnya. Bapa, Engkau sungguh baik.
Shalom dan haleluya. Selamat beribadah untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik dimanapun kita berada, biar kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semua. Teristimewa kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat mendengar dari firman Tuhan, baik karena mereka di dalam kelemahan tubuh, mereka di hospital, dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan disembuhkan. Oke, dari pagi hari ini kita akan mulai dan kita akan meneruskan ibadah kita dengan perjamuan suci ataupun perjamuan kudus. Dengan itu, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Sebelum itu, saya minta supaya jemaat Tuhan mengambil roti dan begitu juga air yang disediakan. Dengan itu mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam acara ini, perjamuan suci. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami dan pikiran kami. Sekiranya kami tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus, mari Tuhan pada pagi hari ini ampunikan kami dari kesalahan dosa yang ada dalam hidup kami, supaya penglibatan kami dalam acara ini pada pagi hari ini kami disempurnakan. Dengan itu Tuhan Yesus, baik hamba yang membawa acara ini, biar Tuhan pakai dengan sederhana supaya mengingatkan satu tragedi, mengingatkan satu peristiwa bahwa Tuhan Yesus mati di dunia ini. Dengan itu saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar firman Tuhan ataupun perjamuan ini mengingatkan kami mengenai kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dengan itu kami serahkan dan dalam nama Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Mari jemaat Tuhan kita ambil roti yang disediakan. Kita perlahan-lahan dan kita akan mengambil bahagian di dalam pertemuan ini. Kita akan mengambil roti dan saya akan membaca dari ayat firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama. Oke, seterusnya mari kita mengambil air melambangkan darah Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita bersama-sama mengambil air. Oke, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu peristiwa sudah terjadi, tetapi kuasa Tuhan senantiasa kami alami dalam hidup kami. Dengan itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kesakitan, kelemahan tubuh yang ada pada kami, Tuhan akan terus memberikan kesembuhan. Begitu juga dengan peringatan Tuhan bagi setiap pribadi kami, memperingatkan kematian-Mu dan mengenai darah dan tubuh-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami terlibat langsung dengan peristiwa 2000 tahun yang lalu, berkuasa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan atas nama Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melihat dari
ayat firman Tuhan yang ingin saya kongsikan pagi ini, yaitu bertemakan pelayanan yang sejati. Petikan ini saya ambil untuk kita perhatikan pada pagi hari ini, yaitu di dalam teks Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya akan baca. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, pada pagi hari ini kalau kita melihat bahwa konteks ayat ini adalah sebagai nasihat supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan melihat pada pagi hari ini arti ibadah ataupun pelayanan. Syarat pelayanan ini adalah kita harus belajar mengenal siapa Tuhan, adalah perbuatan kita, dan Paulus menggunakan perkataan hasil pelayanan adalah ibadah ini adalah memberi hidupmu sepenuhnya, bersemangat, yang hidup bukan menirukan cara orang lain. Kamu akan merasa rugi, mengenakan tenaga dan emosi tanpa buahnya. Dan seterusnya pada pagi hari ini, saudara, saya ingin kita melihat kepada dua bahagian dari ayat firman Tuhan ini mengenai ibadah yang sejati. Yang pertama, pada pagi hari ini kita lihat maksud ibadah ataupun pelayanan yang sejati, yaitu kita harus mengenal dan belajar mengenai Allah. Pertama kita lihat di sini adalah pelayanan itu lebih dari sekedar doa. Tuhan menuntut mengenal sepenuhnya, dan pelayanan itu lebih dari sekedar kita pergi ke gereja. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, kita sebagai rutin kita selalu mengingatkan hari Ahad kita akan ke gereja. Tetapi kita lihat pada pagi hari ini tuntutan ibadah yang sejati di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita lihat pelayanan ini lebih dari melayani, memberi tenaga kita, dan seterusnya pelayanan itu juga lebih dari melakukan firman Tuhan. Semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Apakah yang dimaksudkan pelayanan ataupun ibadah? Secara menyeluruh, pelayanan di dalam bahasa Ibrani adalah aqodah, yang diartikan berdoa di dalam baitnya ataupun berdoa di dalam rumah Tuhan, yang artinya kita diingatkan supaya setia di dalam Tuhan. Seterusnya pagi hari ini kita akan melihat mengenai pelayanan yang sejati ataupun ibadah yang sejati. Kita akan lihat dua perkataan di sini. Ada beberapa makna ataupun arti dari pelayanan yang sejati. Pertama kita lihat di sini adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini kita akan lihat
bahwa ada penyalaan guna dalam pelayanan, karena kita adalah keadaan manusia kita. Tetapi kita lihat pada pagi hari ini bahagian yang kedua adalah pelayanan juga itu berarti mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya setiap pagi kita berdoa, mohon Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kepada kita, minta Roh Kudus menyertai, memberi penyata kepada kita setiap pagi dan sepanjang hari. Saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama kita lihat di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu ataupun pelayanan yang sejati. Saudara, pada pagi hari ini kita dituntut untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat memakai kita sesuai janji Yesus Kristus, memberi Roh Kudus-Nya ke dalam hati kita untuk melaksanakan tugas Tuhan bagi setiap pribadi kita. Mari kita lihat di sini bahwa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan itu tuntutan adalah mengenai kekudusan. Yang kita lihat di sini bahwa merupakan satu ibadah yang sejati, hidup di dalam kekudusan. Yang seterusnya kita akan lihat di sini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kedua, seterusnya kita akan lihat bahwa pelayanan kasih, ibadah yang sejati menuntut pelayanan kasih. Pertama, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita dituntut, kita diminta supaya melayani dengan kasih. Kita diminta supaya kita menghubungi, mengunjungi orang yang sakit, yang lemah, yatim piatu, janda-janda, supaya mereka dapat merasa hubungan kasih kita kepada mereka. Seterusnya, saudara, pada pagi hari ini, pelayanan ibadah ataupun kasih ini bukan hanya sekedar melipatkan tangan berdoa, pergi ke gereja ataupun pergi ke persekutuan, tetapi ibadah yang sesungguhnya bertalian dengan kekudusan hidup kita sehari-hari dan juga bertalian dengan pelayanan bagi sesama kita. Itulah yang kita lihat pada pagi hari ini, yaitu mengenai pelayanan yang sejati. Dia berhubung kait dengan pelayanan sesama kita. Jadi kalau saudara melayani pelayanan doa, atau saudari tidak menjaga kekudusan atau tidak berkata kepada dosa, apakah saudara sudah termasuk orang yang beribadah secara utuh? Ibadah yang agung adalah ibadah dalam kita berdoa, berhubung kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai sesuatu yang kudus. Ibadah agung ialah penyataan dari Allah. Kita ingin mendengar dari penyataan Allah apa yang ingin Allah katakan kepada kita semua lewat dari Roh Kudus yang mendiami hati kita senantiasa. Dan begitu juga kita lihat di sini bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, kita
mempersiapkan, mempersilakan, menyediakan tempat bagi Roh Kudus mendiam hati kita untuk bercakap-cakap di dalam hati kita. Ibadah yang sejati bukan menyatakan hati kita, tetapi menyatakan apa yang dari Tuhan. Itu yang kita lihat dari ibadah sejati. Seterusnya saudara, pada pagi hari ini sebagai kesimpulan, bagaimana cara kita memandang ibadah itu? Oleh karena ramai yang terjerumus ke dalam pengertian yang keliru tentang ibadah. Kali ini saya tekankan dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kita akan lihat kekeliruan terjadi dalam keadaan kemanusiaan kita. Ini adalah tidak datang dengan hati yang rindu untuk memuji Tuhan dan mendengar ajaran ataupun membangun persekutuan kita dengan sesama kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20, saya akan baca sebagai kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi jangan berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, pada pagi hari ini kita melihat maju ke depan dan tinggalkan yang ke belakang. Dan apapun perbuatan kita selama ini, sesuai dengan 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 itu, dia berkata kepada suku-suku ataupun jemaat yang dilayani ini, yang mengatakan kita harus maju ke depan, jangan mengingatkan sesuatu yang di belakang. Dengan itu saudaraku, pada pagi hari ini, inilah sedikit dari renungan firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, yaitu mengenai jemaat pelayanan yang sejati ataupun ibadah yang sejati, yang sudah kita belajar dari dua bahagian daripada pagi hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan terus memberkati kita. Terima kasih. Kami tam te peji te alam bang tam jemani te alam talian hitam peji abin Tuhana alang masih hitam o peji te alam pahlong peji mencuci menadi dahin pia pakalai te alam dahun surat Tuhan. Kita nginana Tuhan alang masih alang maok daho ati te alam kenap telo legak te tanah alang sayu jah ngebua jah telo ngioh na alim te alam urip telo. Maka nanina dahun ta nai pia telo sembayang jah Tuhan alang masih hitam te covid pulpitan ani jana gawiha kenap Tuhan baina covid pelipitan ani tay lihai tay ngeta awiha kenap Tuhan nunana kala ita ja Tuhan masih hitam peji te alang sembayang nuni ngina Tuhan alang pejoh mauku amanitam ja tapaan semangat te alam doa di hati te alam tapak gereja alang te alam kurijaka alang paan itam ngatalau akayasi te Tuhan baina
Tuhan na alang maok nyamugan man keluna lang aban tamakay ayem tok dal alen sabe dalo lang na kaya alang patbay hipat nang na jana ngawan ati dang anlulus ngawan tam beribadah te ngawan ani BM kapung muhiba nuna balahu sembayang man kelunan alang te ngawan kate ngawan tusah alang hahino pada hate alang amte hadi kanan COVID pulupitan ani o Tuhan ika alang masih ika na alang yinang ika na lang maok keperluan hasukup ja lim na ating ngawan kami ngamaran ika Tuhan kalau sembayang lahu mandaha anak-anak kami alang te alam ujian jarun ini Tuhan mandalo lang form 6 nuna padalo form 5 Tuhan ika alang masih dalo maok ageh mandalo maok mandalo maok dang mandalo Tuhan ja dalo dang na ujian dalo dahin sayu keputusan lang sayu abin kenan Tuhan na alam maok nyemugan mandalo ati terima kasih Tuhan abin habah kalau dang barad ha anak kami dalam usuka ikan masih dah Tuhan iha kadahadang kalau sembayang lahu Tuhan menkelunan alang te alam hino pada hati alang te amnono sayu kesehatan masih dah Tuhan ok age ok sayu jar hadang baraman kelunan alhabe abin kendan muzizat Tuhan ati te alam urip dan jimani kalau sembayang te alam aran Tuhan Yesus Kristus anak Allah alang murip ihadang nai tengau ihadang nai mage abin kenan kinahan ate ika Tuhan nunan pahihi tua alang te alam telmahan tu ikal masih dah Tuhan abin kina dah ate ika Tuhan dah dang ala age dahadang baraso kena mereka teguh dah ne magih Tuhan nunan na harapan kami te ika Tuhan Yesus Tuhan gimana kami kalau rasik kenap mereka tena kuri-kuri dah pakara doa lang on kami bara menika lan piham sampurna Tuhan lan piham bersusun alang kami akai Tuhan bi kana Tuhan alang jam keadaan kanun palang on kami akai ta ika nah alang yu aina ngiyo alang kenap ka maju dahin maha lalana areka amai alang ha surga abin te alam Tuhan Yesus kami dang nyebut ika ya aba ya bapa abin Tuhan Yesus alang unay usuntana ani bara urip man kelunan manhihi alang inah te ika daha ala urip aan alang sayu terima kasih Tuhan anina dahon kami katalau kami pala ika nusiha taud Tuhan bika na lang yu aina ngiyo alang kenapka kaupang kami Tuhan tugu kami uli te alam kami uli lang pa kami ang penyiti alam gereja bitugu kami sembayang Tuhan menyertai kami haut amin hino kami te Tuhan alam pang kami hino pa kami te tugu kami pia pakalay te alam nunalaan kami na bay na Tuhan alang patula bara te alam kenap kami jadaho alang uan kami na an kami kalhi dang malang murip te alam kenap kami haut laong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih abinikana alang kalang hidup katalaw kami te alamaran ka Yesus Kristus kami sembayang. Amin.
Tuhan.